La ilaha illallah ya Rasulullah. Akhirnya mahabbatakum. Ya masyaikhul wabadul harifin wal wabad ya barakahum. Iya karena bersagi Bapak Abdurrahman ya, Abdurrahman yang hormati. Sebelum takin apa itu takin? Kenapa kita harus apa hukumnya takin? Kenapa nanti ada bakal selesai? Dan siapa manusia pertama? Kebanyakan dari masyarakat kalau bahasa takin biasanya orang sudah menghadapi sakaratul maut pasti atau takin main. Tapi kenapa harus lagi sekarang? Ya gak kenapa-napa. Cuma saya akan nanya ke Pak Ustaz, apakah yakin ketika sakarat ada yakin? Allah SWT. Nah kalau kita belum disakit dalam keadaan sehat yang sudah hari, khawatirnya ketika sakarat semuanya ada. Atau kadang-kadang kita disakit pada waktu itu dalam posisi luar biasa, panasnya, laparnya, hausnya luar biasa. Udah katanya kalau dibandingkan, ditimbang-timbang sakit dari jauh-jauh dengan yang sakit tidak mensakitkan kita. Akan ada doa dalam doa selamat Allah ma'awin alaina fi sakaratil maut. Jadi kalau sudah ditarget sekarang Pak Ustaz, ketika sakarat ada yang nalkin alhamdulillah sekarang kita sudah ditarget dalam saat dalam keadaan jasmani roh. Nah malam ini ditarget pada jasmani kita. Yang ditarget rohani kita, rohani kita ini yang disebut kolbu kita ini secara syariat dalam badan ini memang kita hidup. Tapi dalam hakikat, dalam ilmu tariqah kami sudah mati. Kenapa? Karena pernah diterapkan di kolbu. Di kolbu itu banyaknya isi macam-macam ya. Ingatan. Ya kalau kita hitung-hitung ya tahu itu barangkali kalau boleh terakhir nggak pernah ingat. Jangankan di luar sholat, lagi sholat aja kita nggak pernah ingat kepada dan memang belum dapat artinya. Jadi malam ini alhamdulillah usai ditakdirkan Allah bukan manusia dapat lagi saya. Ya Rasul ya rahmati wa jasya Allah wasbil itu perkataan apa? Ya saya teringat kedatangan adanya Abu yang Musa. Beliau itu kiai besar, sampingnya beratusan. Beliau datang sengaja jauh-jauh dari Palembang ingin dapatkan ini. Karena masalah taklim mah punten ya, punten. Jangankan di daerah tangan sebat saja nggak ada itu yang tahu. Tapi kalau urat ilmu mah banyak. Dulu di hiji itu banyak kiai. Tapi kira Buya ujiannya pernah kedatangan orang. Buya saya minta tahu itu saya nggak bisa bukan hak saya. Carilah sisi lagi yang Buya. Ya padahal kalau Pak Kiai dia bukan kiai, cuma ditugasnya sama mursyid. Bila mana ada orang yang ingin berjanji, dia sebut talqin. Talqin itu bahasa Arab. Lakin mutakum la ilaha illallah. Talqin orang yang akan dengan kalimat la ilaha. Memang kalimat ini kalimat awal, kalimat ini kalimat akhir. Dan kalimat ini yang dikatakan Habib Kursi, setan berkata, halaku bila ilaha, aku hancur, aku menjauh dari manusia. Bila mana manusia itu sudah sering ucapan la ilaha. Nah, coba dua kata gue la ilaha yang mana? Tidak ditarikkan sama, ditarikkan juga sama. Ya la ilaha juga. Kalau Nabi salam azikru la yasulun tahu. Ngamalkan ini kita dapat dan ada. Zikirnya itu hanya menunggu seremoni disebut seremonial. Ada yang tahlilan baru zikir, ada yang meninggal baru. Jika di kampung kita kalau sampai ada yang mati, kira yang selamat ada zikir. Nah nanti kalau sudah ditalqin mengamalkan zikir la ilaha illallah bukan hanya seperti tadi subuh zikir, lohor zikir, asar zikir, maghrib zikir, isya zikir. Kalau kita gak ditalqin paling batas zikir itu subuh doang. Zikir juga seketemunya mata ngantuk ya berhenti. Lama maghrib, lohor gak pernah ada zikir, asar gak pernah ada zikir. Nah, hukum talqin wajib mengamalkan zikir yang perintah zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah zikirnya yang mana? Allah merupakan toriqah. Toriqah itu apa? Toriqah untuk berbeda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ilmu tasawuf? Jangan bicara tasawuf kalau tidak bertoriqah. Jangan ngomong toriqah kalau tidak zikir. Nah, jadi toriqah itu adalah zikir. Toriqah qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jilani, zikirnya sebut zikir jari atau zikir jari. Zikir jari itu kalimatnya la ilaha illallah. Nabi bersabda, "Bang badongkong minta pejamkan matamu ketika zikirnya minimal 3 kali." Hukumnya sunnah.
Ya, gimana Pak kalau nggak pernah? Boleh orang sunnah ini. La yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Dapat pahala dikerjakan, tidak dapat siksa kalau detik. Tapi kalau lagi zikir perbang minimal khusus, khusus. Mata meremaja pikiran kemana-mana, apalagi molotot. Dibaca perlebatkan. Ngapain sih zikir meremah? Ya nggak apa-apa nggak meremah orang sunnah ini. Cuma kalau meremah kuranglah mata kita nggak lihat barang itu lah, rada konsen, dibilang khusus. Di samping mata merem ada gerakan. Nah gerakan itu tidak wajib, tidak sunnah. Tapi bagi kita butuh nikmat. Dengan gerakan itu nikmat, kalau sudah nikmat itu jangankan 100 kali, 1 kali 1000 aja nggak merasa capek. Kita baju dunia nikmat aja dulu lah. Jangan dulu dosa khusus. Loh, kenapa nggak pakai gerakan? Boleh nggak pakai gerakan. Orang nggak wajib. Nah, nggak usah jalan kalau nggak pakai gerakan enak aja. Nggak enak, pakai gerakan itu nggak wajib. Nggak pakai gerakan boleh, pakai gerakan. Nah, dalam zikir juga sama. Cuma gerakan dalam zikir itu ada tuntunannya, bukan sembarang gerakan. Lah ditarik bukan diledah. Nah, setan masuk di bawah pusat dari geliwati nafsi dan kolam. Tiga latifah. Akhwa nafsi kolam. Ilah khofi dan lu. Nanti menurut khofi dan lu. Ilah hantam kan kena ada berakhiri. Illallah. Ilah di atas susu yang kiri. Allah hantam kan di bawah yang kiri. Akhwa nafsi kolam khofi lu siri dan kolam. 7 latifah tempat setan. Tolongnya di badan. Nah, itu pun tidak harus 165, minimal yang 3. Kalau yang 3-nya sudah pas kena sasaran, insya Allah ke 45 sama kita akan dihukum. Jadi yang 3 itu kunci. Waratilil Quran tartilkan. Baca Quran tilkan apa kan dikit, tapi kebanyakan dikit itu ya kayak main-main. Padahal mah tidak akan diterima baca Quran tanpa la ilaha, tidak akan terima sholat tanpa la ilaha. Kira sampai rata-rata lain kalau cuma 8 kalimat tahu cuma gitu doang. Kalimatun najah, kalimatun ikhlas. Nah kalau kita kan diamalkan gimana mutawban ikhlas gitu ya. Beda kuat imannya ini. Baca Quran, rupa qari'in wal Quran ya. Kadang-kadang baca Quran juga ada telat. Kenapa? Tajwidnya enggak benar, kubur makhrajnya tidak. Kemudian dengan zikir, nah ini tadi. Ya, amalan-amalan ibadah kita jangankan yang pakai ilmu, yang tidak ilmu insyaallah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika daliklah harus konsep penuh perasaan la ilaha illallah salah sama 3 kali kepada la ilaha illallah la ilaha illallah begitu boleh. Nah, ketika sampai 165 atau lebih la ilaha illallah 1 kali pelan ilaha illallah ditutup Sayyidina Muhammadus. Nah, zikir seperti ini kama qala Syekhul Qadir dalam kitab Jurnal Maqam zikir bukan hasanah. Kalau hasanah cuma nyari pahala. Subhanallah dapat pahala, alhamdulillah dapat pahala, Allahu Akbar dapat, la ilaha illallah dapat pahala. Tapi dalam metode tarokat supaya kita dapat maqam darajat ketika zikir 1 diampunkan dosa. Itu yang kita cari. Jadi pahala paling gampang, paling sulit ngampuni dosa. Nah, makanya di malam ini bukan kemohonan Allah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita pengen ya kadang-kadang yang zamannya datang payahnya enggak ada. Kadang-kadang payah ada. Nah, itu kan ini kebetulan padahal kalau secara capek payah baru nyampe dari Cirebon. Ya, semalam di Indramayu sama takdir ratusan orang. Tadi juga sama. Ya. Alhamdulillah malam ini Ustaz Rahman dikatakan dengan saya. Ini ridho Allah. Nah, kenapa harus dengan kuat? Karena hati kita itu asyadul qaswah, lebih keras daripada batu sifat. Apa sifatnya? Sombong, serakah, hasud, namimah, ghibah, kadzib, dan terakhir adalah penyakit batin dalam hati kita tidak akan bisa hilang tanpa dan metode. Baca Quran, baca tali tapi enggak bisa. Ada ayat Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir yang mana yang menenangkan hati? Kita zikir tetap aja enggak tenang. Kita baca Quran tetap aja enggak. Karena zikirnya belum pernah diguru-gurukan. Barang siapa ngamalkan lebih-lebih zikir tanpa syekh bisa dari syekh iblis.
Nah ini ilmu pendek juga sama. Doa-doa kan banyak sekarang di medsos, di toko-toko kita. Ya kalau kita sebatas baca boleh, tapi kalau diamalkan harus melalui lebih talqin ya. Jadi bidor bil qawi itu bukan ilallah, itu kencang buat rasanya nikmat gitu ya. Nah, itu diamalkan pada sholat 1/6. Nah, kalau thariqah Naqsabandiyah Ustaz hanya di dalam punya wudu, nggak punya wudu, lagi sholat hatta di mana sih boleh. Wa rabbaka fi nafsi dan wa waqif wa tawaduna jadul qawli bil bulu wal asal wa tawaddu. Wallahu a'lam bima ingatlah dalam hati. Bagaimana cara ingat tadarruk itu rendahkan. Waqif atau qafi, zikir yang mana sih? Rendahkan juga qafi. Dunal jannal qaul, tidak diucapkan, tidak jahatkan kalimatnya. Bil budu wal asal di waktu petang dan pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, supaya kamu jangan termasuk orang ghafil. Bayangkan kalau tidak dipertemukan malam talqin, kita sholat, kita ngaji, kalau di kalbu Pak Ustaz tidak ada zikir, itu sebenarnya orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, jadi dia hanya diingatkan dalam punya wudu, nggak punya wudu, lagi sholat, tidak sholat, bahkan di WC pun boleh. Cuma ingat dalam hati kita, ingat apa? Allah, 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 Allah. Inilah cikal bakal yang pertama kali ditalkinkan kepada Sayyidina Abi Bakar Siddiq ketika beliau berada dengan Nabi dalam gua Hira. Ya Abu Bakar mau zikir bagaimana ya Rasulullah? Depan gua ada orang kafir kok. Bukan pakai bibir, hanya ingat di dalam hati. Jangan aneh Ustaz. Nabi bersabda, andaikan ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh makhluk sampai hari kiamat masih beratan imannya Abu Bakar. Beliau lah di antara manusia selain Nabi yang masuk surga tanpa dihisab dalam neraka. Asyaratul mubasysyirah bil jannah. Ada kabar gembira 10 sahabat Nabi masuk surga tanpa dihisab. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain Abdurrahman bin Auf. Ada 10 jumlahnya itu ya. Nah, yang pertama dapat talqin zikir hobi adalah Abu. Nah, dan siapa yang dapat talqin zikir jahat? Itulah ketika saya meminta kanjeng Nabi, ya Rasul, berikan buat aku satu amalan pendek tapi luar biasa. Ayo ikuti aku. Nah, ayat ditalqin la ilaha illallah. Makanya banyak kiai dulu kan hanya sebatas yang itu banyak banyak. Nah, melalui metode itu harus tambah 162. Kenapa 165 tidak 1000? Ya boleh 1000. 165 itu perkalian daripada subhanallah. Tiap waktu 33 dikali 5 berarti 165. Allahu Akbar 33 kali 5 165. Nah, supaya pahala subhanallah ke bawah, pahala Allahu Akbar ke bawah, pahala alhamdulillah ke bawah dengan zikir melalui thariqah itu dapat semua. Nah, pahalanya subhanallah diperintahkan Nabi. Nah, habis sholat, habis sabar dan badan, kemudian subhanallah 33, Allahu Akbar 3, dan kemudian alhamdulillah 3. Sedangkan kita sudah berthariqah, bukan nggak boleh nyanyi subhanallah kan dapat pahala. Ngapain banyak amalan? Ya lebih satu kerjaan tapi semuanya dah dengan zikir jahat. Satu diampunkan dosa, diberikan pahala. Pahala yang mana? Kebiasaan kita baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Dibaca boleh, enggak dibaca pun kita sudah dapat pahala yang tinggi. Makanya 165 alhamdulillah. Nah, thariqah Naqsabandiyah Ustaz hanya diingat di dalam hati, punya wudu supaya dalam sholat ini ya, khusyuk. Karena di Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Kalau kata bahasa Betawi celaka orang yang kagak sholat. Yang sholat celaka sama yang kagak sholat. Sholat yang mana yang celaka? Bukan orang bodoh. Orang bodoh mah ya udah orang bodoh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mamdudatun la tuqbalu. Ibadah apapun lebih dulu mangkok sholat fardu, sholat sunnah ya tanpa ilmu. Nah, sedangkan kita ngaji enggak pesantren. Enggak, kalau Ustaz kebetulan ya kita pernah masalah. Nah mereka, kadang-kadang yang punya ilmu ini katakan sanggup. Nah, jadi yang bodoh bukan udah Imam Bablas angin yang bodoh. Nah ini yang salah itu oleh nah pintar bibirnya, pintar pilihnya, kolinya hebat, tapi kalbunya la yadhkuruna Allah illa qalila.
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, bayang-bayang. Nanti sudah ditalkin mah, sholatlah kamu lupakan sholatlah kamu sebelum sholat. Artinya sebelum sholat sudah sholat. Hakikat sholat adalah sholat tariqah, zikir, sholat syariat sesuai dengan tuntunan sholat. Jadi itu sholat syariat pada sholat wudhu. Tapi sholat tariqah mah punya wudhu dengan zikir itu sedang sholat. Nah, ketika sholat kamu artinya lagi sholat itu jangan lupa bacaan sholat, apalagi ingat urusan dunia, ingatlah lagi sholat hanya Allah Subhanahu Ar-Rahmanir-Rahim, bibirnya Ar-Rahman, kalbunya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya Allah. Nah, ada metode salat sekarang banyak supaya untuk sholat Bismillahirrahmanirrahim dipindahkan. Itu bedain, bukan musuh. Diterjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin, bermula segala puji bagi Allah terus segala yang diterjemah haram batal kata Imam Syafi'i. Lagi sholat jadi bentar. Nah, bagaimana itu tadi malam ini Ustaz ditakdirkan, khusus sholat itu bukan mindahin bacaan dari bibir kan. Khusus sholat kerjaan bibir dibaca, kerjaan hati hanya zikir Allah. Nah, dua zikir ini nggak bisa. Kalau bahasa Betawinya begini, kalau zikir jalan itu bimana makan, kalau zikir kopi itu bimana air. Kalau Ustaz makan makanan nggak minum apa? Nah, makan sagon atau sapi orang Betawi, ya makan sagon, ya kudu ada tepungnya, ada kelapanya, nggak pakai air keselak. Nah, makan kerupuk kulit sama. Nggak apa-apa saya zikirnya nggak dilarang, cuma kalau zikir jahat la ilaha illallah itu yang diamalkan sama dengan makan kambing. Oh Pak Yai saya mau zikir kopi aja, boleh nggak ditahan? Cuma ingat di hati ya Allah, zikir jahatnya nggak apa, sama dengan minum nggak makan kamu nggak boleh. Nah ini, kenapa bimana air? Kena zikir kopi nggak ada batasan mah. Minum air bening pun kapan? Boleh, bangun subuh boleh, mau tidur boleh, tengah malam boleh. Tapi jangan coba zikir jahat. Bagaimana makanan? Bangun tidur makan. Kira-kira bini enteng ngomongin, ya abang kamu amat. Bangun tidur makan, mau tidur makan, mau jalan makan. Nah ini itulah tadi. Jadi zikir jahat di tidak akan bisa. Ya, zikir jahat diamalkan pada sholat, zikir kopi lagi sholat, tidak sholat kapanpun boleh. Dua thariqah ini, dua zikirnya harus ada pembimbingnya. Di Al-Quran mayyadillah fawal mutadi wa mayyudlil falan tajid lahu waliyam mursyida. Setiap wali belum tentu mursyid, setiap mursyid pasti wali. Nah, banyak kita jarang wali sombong, tapi mereka bukan mursyid. Mursyid itu yang menanamkan ke kalbu kita kalimat la ilaha illallah. Cuma datang kepada aulia itu kita jadi barokah. Nah, ingin dagang berkah dan hidup itu pun bagus. Tapi alangkah hebatnya di dalam ini kita dapat amalannya, kita dapat barokahnya, kita dapat ampunan dosa dan pahala, itu luar biasa ya. Jadi Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang kata bahan itu bukan manusia, Allah ya. Kira dalam hadis qudsi kita, kun ma'allah wa illam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ilallah fa innahu yusiluka ilaihi. Jadilah kamu selalu bersama Allah, kata Allah. Hadis qudsi sampai Kanjeng Nabi. Kita nggak bisa Ustaz, cari orang yang selalu. Kiai kita banyak nggak bisa belum jawab. Jangankan manusia biasa, Kanjeng Nabi pun, para Nabi pun tidak bisa berusaha iman. Kecuali Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan cari ulama, al ulama warasatul anbiya. Nah warasanya bukan hanya ngaji ilmu, kalau walaupun zikir seperti Kanjeng Nabi. Kan banyaknya ulama sekarang kan cuma pidato doang. Ngajar kita hati nama maaf di DKI aja dari apa sih lo? Sedekah Ustaz, maaf aja. Dan kita lumayan Nur Hidayah, banyak lagi kiai. Orang terpayung kayak atau dia nggak bisa. Nggak bisa itulah. Makanya dia kadang-kadang ya Allah, iya. Andaikan di dunia ini banyak ahli-ahli zikir amat. Ya zikirnya cuma sejakar simul di mulut ya. Jadi dua mulut thariqah ini Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul. Nah, siapa manusia pertama yang ditalkin? Adam. Jadi talkin itu bukan batang baru. Kebanyakan talkin itu talkin mayit ya. Yang talkinnya di atas kuburan, yang ditalkinnya di bawah kuburan. Coba sekali kamu Ustaz angkat mayitnya kan, kabur enggak? Ente sudah
Lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Ya Allah, bila mana datang kepada malaikat bertanya marbuka, jawab biqaulin fasih. Nah itu kan yang nangkin di atas kubur, yang di dalam coba sekali-kali angkat. Kabur kayak nanti. Kabur. Ada orang sakarat. Orang sakarat la ilaha illallah. Dia posisi pasti lelah. Yang nangkinnya dulu. Tapi talqin zikir mah usah duduk, saya duduk dalam keadaan sehat. Ini kalau sudah ditalqin sekarang, kapanpun Allah cabut-cabut. Enak. Selasa yang lalu kita hasan tinggalkan tokoh karismatik Buya Uji. Ya. Beliau andaikan berjalan berzikir, yang kena beliau tanpa sakit dadakan. Kapan dia zikir? Karena beliau sudah ditalqin, itulah aman. Itu contoh buat kita. Kiai aja kalau nggak ditalqin di waktu hidupnya seperti Abu Yahudi, kapan dikir? Kan nggak keburu jajan, keburu panik kebanyakan nggak jari tinju dari pagi. La ilaha illallah, mati-mati sore. Lah ini dadakan, serangan jantung tuh. Nah, yang di jantung ini yang paling penting dari Allah. Nah ini, berapa banyak orang sekarang mulut terkunci. Jangankan orang bodoh, orang pintar, karena setan bermain ketika kita lahir ke alam dunia dan ketika akan menghadapi kematian. Dan setan tidak ridho, tempat pertamanya diisi oleh manusia. Nah, itu aja. Makanya setan mengaji baik. Rusuk, banyak salim. Hai. Nah, giliran begini aja itu marah banget. Dalam satu keluarga dengan ustaz ditalqin dikit, ikut mengamankan urusan. Amalan jangankan yang masih sudah mati pun. Kita punya orang tua, kakek kita, mereka sudah meninggal. Dengan kita selalu berzikir melalui thariqah, mereka pun ikut diampuni. Cuma itu doang. Nah, bahasa Abdul Qadir mah 7 turunan asal istiqomah. Istiqomah lebih hebat daripada seribu karamah. Istiqomah lebih sulit daripada mencari bukan karamah. Artinya apa? Istiqomah itu adalah kontinu. Dapat malam ini jalan. Nah, cuma zikir jahar nanti kalau seumpama subuh barulah ilaha illallah. Tapi zikir waktu mah beres talqin jadi. Gak usah nunggu waktu, kiai ustaz, gak usah jalan. Nggak ada ilmu sudah ganti zikir kopi. Dulu kan kita wiridan ya. Kadang-kadang ada geledek, kan kaget, ada geladak, ada orang takut wiridannya konsep apa betul. Nah, dari posisi ada gempa, kan dibalik kan. Ya, nah ini dengan zikir di kolbu. Ketika berzikir, jangankan manusia, jin dan malaikat pun tidak bisa mendeteksi alat untuk film itu yang mana. Makanya nanti itu sudah beres, sudah ditalqinkan zikir kopi. Kalau zikir jahan memang terdengar la ilaha illallah. Zikir kopi hajat sih berarti ya dalam hati kita tidak akan bisa mendeteksi kalau diri kita sedang ingat kepada Allah. Ingat dalam kitab Durratul Nasid ada setan menggoda yang sholat gak jadi gara-gara nanti. Ditanya pada kenapa kamu sampai potang-panting setan? Saya menggoda orang sholat cuma saya takut sama yang tidur. Nah, kan ada sama yang sholat tidak takut, sama yang tidur. Rupanya yang sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ingat tombak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ingat tombak. Bayangin, kan kita seringnya. Kadang-kadang dari barang sebelum sholat nih, gak ketemu. Itu lagi sholat setan ngasih tahu. Betul ya? Lu tadi jadi kunci motor ya? Lu kan buru-buru dari sekolah, lu pengen kencing, gak nyabut kunci mau. Nah, ada ngomong lagi tuh setan, mana banyak maling motor, kira-kira sholatnya ingat motor ingat kamu. Nah itu tadi, dengan zikir ilahi anta maksudi wa ridho atini mahabbataka. Dalam ilmu yang lainnya kita upawwidu al-pasrahkan kepada Allah. Ketika motor gak dikunci, dalam dekat Allah yang bikin maling hakikatnya Allah, yang bikin aman hakikatnya Allah. Terjadi sekarang corona itu ciptaan Allah. Kalau memang benar namanya corona, yang jelas Pak Yai bilang begini, penyakit. Kita orang berthariqah sering melaksanakan di hari Ramadan terakhir bulan Safar, namanya sholat berbawa azan. Allah menurunkan 120.000 penyakit per tahun. Penyakit itu kalau jatuh manusia mematikan. Mungkin salah satunya adalah corona. Kita di kita gak jelaskan corona itu, pokoknya corona itu penyakit aja. Nah, apakah yakin penyakit? Pokoknya baik-baik, oh itu penyakit. Tapi gak terlalu yakin kalau orang mati kena corona. Itulah salah hadangannya. Bisa jadi Abu Yahudi kalau begitu katakan corona, gak sakit apa, langsung mati. Nah itulah manusia sekarang. Nah dengan berzikir, insya Allah
husnuzon akan kita lakukan, suzon akan kita tinggalkan. Tidak akan bisa husnuzon kali ini. Pasti. Ya, jadi ya, makanya penyakit yang di dalam hati bahwasanya sombong, serakah, hasud, ngadu domba, bohong dan marah. Alhamdulillah, jadi yang pertama ditarik harga. Dan setelah ketemu di Abraham sekian ratus tahun, fatalaqqa Adam bir rabbi kalimatin fatawalai innahu wattawwabur rahim. Kenapa ditalkin? Karena Adam pun punya berarti peleburan kalimat talkinnya beda dengan kita. Kalau kita malakinu mutakum la ilaha illallah. Nabi Adam malai rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itulah talqin Nabi Adam. Setelah ditalqin Adam dan Hawa, kamu hidup dalam dunia, diperintah harus amin ya. Itu juga makanya. Nah, jadi bahasa talqin itu bukan bahasa baru, cuma di kita ini kadang-kadang di apalah masyarakat jangan talqin bid'ah. Ya ya memang benar kalau dibilang bid'ah mah talqin kuburan ya. Nah, gitu dibilang bid'ah mah. Tapi istilah kalau di sesuatu yang baik kan boleh. Ke mall aja boleh kan ya, ngopi di mall boleh kan boleh ya. Ini kira begini bid'ah, itu bid'ah. Tapi kira ngopi di mall, makan hamburger di mall. Hamburger zaman Nabi ada nggak? Kopi Starbucks ada nggak? Tuh kan itu ngaconya, Starbucks diminum, hamburger di lepok gitu ya. Nah itu McD dimakan. Nah inilah ketika menghadapi itu gak usah kita jawab apa-apa. Mereka tidak pernah tahu dan mereka pura-pura tak. Nah inilah mengkodi Ustaz Abdul Rahman supaya jelas kena kata Abah, kata murid kita jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi thariqah itu bukan apa ajaran tapi amal. Amalannya apa? Zikir. Nah kenapa harus ditakir? Kan perintah Nabi. Azikru la yufidu faidat tatamat tapi takir. Ngamalkan zikir gak ditakir, nggak ada faedahnya. Nah nggak ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi fuduhil arifin. Allahumma ftahli bi fuduhil arifin. Allahumma ftahli bi fuduhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu alal habibil alil azimi sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Ini pesan musyrik kita persahabatan, tidak boleh dihafalkan, tidak boleh diingat-ingat. Kita pasti sering ikut khutbah juga. Kita pasti mendengarkan khutbah Idul Adha Fitri, termasuk nikah. Dimanapun usikum pasti alhamdulillah. Khutbah nikah sama, khutbah Idul Fitri sama, khutbah Jumat sama. Tapi kenapa ditarik usikum? Inilah alangkah untungnya. Mereka cuma dengar 4 pada khutbah, kita pada 4 khutbah ketika akan datang. Nah setelah baca ini, kata bersahabat, dosa-dosa kita, mama doa yang telah lewat sudah diampunkan oleh Allah SWT. Nah, kemudian amal-amal kita yang puluhan tahun yang belum nyampe kepada Allah kita kurang syarat. Innallaha la yaqbalu min 'abdin min qalbin ghafilin. Ketika berdoa kita qalbin ghafilin, udah lupa ngelamun, jangan diharap, bukan ditolak lagi, tidak nyampe. Dengan baca mukadimah ini punya unsur sudah nyampe kepada Allah. Amal-amal yang baik nyampe kepada Allah, yang tidak baik sudah Allah bersihkan. Makanya kata Allah tidak usah diapain, cukup seumur hidup sekali. Kalau khutbah Jumat kan tiap Jumat, khutbah tiap tahun, khutbah nikah tergantung ada yang nikah. Nah inilah bedanya. Kebanyakan itu ya dapat yang itu aja. Sholat istiqomah khutbahnya begitu sama. Tapi khutbah takbir, usiku baru Allah maafkan putu itu benar. Jangan aneh. Kalau orang sudah ditakbir, jangankan yang bodoh, yang pintar, yang benar akan dia pintar. Nah ini banyak ya. Mayoritas pakai itu dalamnya. Nah, ketika Allah berkehendak depan agama itu bukan sebatas ilmu fikih, ilmu lebih-lebih dalam ilmu zikir. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ghafurur rahim. Astagfirullah.
Ghafurar Rahim. Astaghfirullah Ghafurar Rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Perhatikan posisi pergelangan tangannya, jangan tunduk, kepala jangan tundukkan, lemes. Kira-kira di bawah pusar dari nanti sampai pakai narik lada sampai atas, ilah di atas sebelah kanan, di bawah. Hantam ke belah kiri, illallah, illa ada sebelah kiri, Allahnya ada di bawah sebelah kiri. Mulai tangannya letakkan di bawah, di atas kedua paha, matanya dipejam, tundukkan kepalanya, nunduknya kira-kira di bawah pusat kita ngangkit lah dari lah sampai berhubung, ilah sebelah kanan, ilah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Mulai bareng. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua amil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad salatan tunjina bi jawlah wal afat laqadilana bi jawlah hajat wa tudawna bi jawlah sayiat wa tarfa'na bi 'alal darajat wa tuballighuna bi sarqayatil khairil ahid wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu khairin faman nakaza fa innahu yanqudu ala nafsi wa man awfa bima ahadullah fa sayuti ajran 'azima. Alhamdulillah sudah dapat talqin zikir Thariqah Qadiriyah Syekh Qadir. Malam ini zikir Pak Ustaz sudah berubah. Gelarnya bukan hasanat lagi, gelarnya adalah darajat. Apa itu darajat? Ketika zikirnya diampunkan dosa, diberikan pahala dan disampaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersekitar zikir Thariqah Naqsyabandiyah yang zikirnya hanya ingat di dalam hati, lafaznya Allahu Allah ila hadratin Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi man syurilla lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim summa ila rayyil sidqil qadir naqsyabandiyah wa jami'an al-qudusun ila al-sultan awliya qadr azam kullu alam syekh ibn abdul qadir jalani qadas rasul wa syekh jamal qasim bin al-baghdadi wa syekh al-qadir al-ghaffar syekh talab bin talab bin qasim syarwat syekh abdul karim tanara al-bantani wa syekh al-mukarram abdullah mubarak wa syekh ahmad sahib al-wafat tajul alifin wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatul akhirin al-syudilahum. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita
ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Tolong perhatikan Ustaz ya, saya dulu matanya dipejamkan, di samping mata dipejamkan lidah kita libatkan, kita akan tawadhu. Tawadhu itu ngelatih hati kita selalu ingat kepada Allah, hanya ingat lafaz Allah. Mata dipejamkan, lidah dilipatkan, lakukan giginya dirapatkan, bibir rapatkan, tangannya begini, hantar berturukan ke sini kalau kita. Tapi di hati kita ingat lafaz Allah. Nah, tahan nafas. Kalau tidak kuat nafasnya keluarkan dari lubang ini. Jangan dibuka bibir Ustaz kalau belum terdengar signal. Gak kuat semua, keluarkan. Ingat lagi Allahu. Mulai tangannya letakkan di atas sebelah paha, kepalanya tunduk sebelah kiri. Kolbu kita itu ada sebelah kiri, di bawah sebelah kiri dua jari. Posisi mata kita dipejamkan, lidahnya dilipatkan ke langit-langit, giginya dirapatkan, bibirnya rapat. Tahan nafas. Di hati Ustaz hanya kita ber Allah, 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 Allah. Allah hari ini menampun pada Allah atas dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang terasa gerasa. Taubatan nasuh adalah bibir kita mengucapkan istighfar. Hakikat taubatan nasuh adalah hati kita hadir Allah. Kiamat ketika berdiri, waktu dan ketika duduk, wala junub berbaring, lagi sholat tidak sholat, punya wudhu gak punya. Hati kita selalu itu pada Allah. Allah. Rasakan dan lupakan jangan. Ingat anak, ingat istri, ingat kerjaan. Lagi sholat tidak sholat, di hati kita ingat selain Allah berdoa Allah, 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 Allah. Inilah amalan kita, inilah ilmu kita, ini harta kita. Ya akan menolong kita ketika hidup dalam dunia kita menghadapi kematian. Kita dalam surah berkata ya umalayan umal walabanu illa man atallaha biqalbin salim. Pasti namanya manusia termasuk kita. Suatu tidak boleh sakar kematian dari kematian. Di situ tidak boleh harta, anak, suami, istri, apapun urusan, kecuali mereka yang telah datang kepada Allah. Dengan apa? Qalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Siapa mereka yang sudah bersih? Itulah mereka yang sudah ditanamkan di kalbunya. Lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbalik, lagi sholat, tidak sholat, dimanapun kita berada, hati di kamar mandi, kalbu kita Allah, Allah, Allah. Lupakan yang terus tanamkan begini. Allah, 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 Allah. Ya Allah, singkirkan sombong-sombong saya, singkirkan sifat serakah saya, singkirkan sifat gadang dengki saya, singkirkan sifat gaduh domba saya, singkirkan sifat bohong saya, singkirkan sifat malas saya. Allah, 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 Allah. Wa turabaka fi nafsika tadar wa waqifata wa dunajahul qaul bil gudu wal asal wala takum minal ghafilin. Ingat Tuhan dalam hati. Bagaimana carikan tadarur dan waqifah khafikan. Nah inilah yang dilipat dalam hati. Tidak usah yang di dalam hati waktu pagi dan petang, supaya kita termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah, 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 Allah. Oh, tanamkan itu, tanamkan itu. Inilah bekal kita. Allah, 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 Allah. Allah, 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 bukan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Alhamdulillah Ustaz sudah sempurna. Inilah yang akan menolong kita, zikir yang diucapkan dan diucapkan dalam hati. Nah yang tadi itu begini, itu kita kerjakan setelah zikirnya, namanya tawadhu.
Tawadhu itu melatih hati kita yang kepada Allah dengan catatan ya, sudah dilipatkan. Kalau kamu merasa cianjur mah, tawadhu itu latihan mati sebelum mati. Bisa jadi Ustaz saya, kita semua ketika sakaratul maut, mata sudah tidak bisa melihat, mulut sudah tidak bisa bicara, badan keras sudah berzikir pakai apa? Nah, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah, inilah kalimat awal, inilah kalimat akhir. Nah, itu ingat di dalam hati, zikir jangan diamalkan pada sholat, zikir kopi tadi, sekarang pun langsung jalan. Nah, yang disimpan di hati Pak Ustaz, kalau sudah payah tutup dengan salam, jangan coba-coba dikeluarkan. Itu tidak boleh. Payah aja nggak boleh kalau bukan sedang dialami. Oh, di luar akhir payah yang dikira Allah kamu baca, tidak boleh. Itu hanya kita dengan Allah. Ada bahasa payah, ilmuku, kau gaji, kau tali, tapi kau tidak pernah zikir ada dalam hati. Zikir jahat, memang harus terdengar. La ilaha illallah terdengar, tapi di kopi kelihatan sedang di kamar mandi, tahunya sedang zikir, kelihatan sedang di jalan, tahunya sedang zikir. Ketika lupa ingatkan dia mana itu, nah sudah dalam waktu Gus Dur ingat Gus Dur, dan beliau sudah ditarik tahun 82 ya, beliau pun berusaha bahan ya, makanya sejarah pertama yang sekarang doib matanya tidak melihat, tapi beliau ditakdir Allah jadi seorang mereka kalau punya. Jadilah hidup dalam keadaan mati, jangan mati dalam keadaan hidup. Berapa banyak orang mati dalam keadaan hidup, tapi awalan takul lima hidup dalam sabilillah amat ahya bal ayat walak dan sebagainya. Kata orang yang ahli zikir, orang-orang saleh, mereka mati, mereka yang hidup dalam kuburnya. Dan sekarang banyak bangke berjalan, dia bacaan, tapi kalbunya tidak ada, sama dengan hidup dalam keadaan mati. Mati dalam keadaan hidup, lebih bagus mati dalam keadaan daripada hidup dalam keadaan mati. Mari baca surat Al-Fatihah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kita jadikan murid beliau dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya, yo, berapa ya?